berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayahnya, dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini di acara lomba pidato dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, siang ini saya akan membawakan pidato dengan tema menjadi sosok pahlawan di era pandemi dan milenial. Kita semua telah mengetahui bahwasannya tidak sedikit pahlawan yang gugur untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Sebagaimana semangat kepahlawanan arek-arek Surabaya yang berapi-api, begitu berapi-apinya hingga membakar dan menjalar ke segala penjuru kota dengan menanamkan semboyan, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup di bawah penindasan kaum kolonial. Semua pengorbanan itu mereka lakukan hanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Begitu banyak pengorbanan para pahlawan untuk menjadikan martabat bangsa ini sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa-bangsa yang merdeka di belahan bumi ini. Hadirin yang saya hormati, pahlawan tidak harus tokoh pejuang kemerdekaan, tetapi bisa setiap individu yang memberikan sumbangan positif kepada masyarakat, kepada kemanusiaan, lingkungan hidup, pendidikan, serta bidang lainnya. Pahlawan bagi generasi milenial dipersepsikan sebagai sebuah aktivitas yang memberi inspirasi dan pengaruh positif bagi masyarakat. Pahlawan bagi milenial adalah suatu tindakan yang nyata yang memberi manfaat kepada masyarakat. Pahlawan generasi milenial adalah sebuah legenda yang hidup, bukanlah para tokoh pejuang masa lalu yang sudah wafat. Hadirin yang berbahagia, generasi milenial akan menjadi fondasi sumber daya manusia di Indonesia di masa depan. Generasi inilah generasi emas yang akan memimpin negara Indonesia. Di pundak mereka lah cita-cita kesejahteraan bangsa Indonesia menjadi negara yang maju. Pertanyaannya sekarang, siapakah pahlawan bagi generasi milenial di tengah pandemi virus corona ini? Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam menangani penanggulangan virus COVID-19. Tenaga kesehatan disebut sebagai pahlawan zaman sekarang. Di sisi lain, orang-orang yang bekerja keras menghidupi diri dan keluarga pun juga bisa disebut sebagai pahlawan. Kita sebagai pelajar pun juga bisa disebut sebagai pahlawan. Dengan disiplin menjalankan tugas, disiplin menjalankan peraturan yang ada, baik di sekolah maupun di lingkungan kita tempat sekitar. Membantu teman-teman kita yang membutuhkan bantuan, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Hadirin yang berbahagia, tindakan pahlawan bisa dilihat dari kontribusi berserta niat kecil yang dijalani di kehidupan nyata. Bagi generasi milenial, pahlawan masa kini adalah mereka yang kreatif, inovatif, serta aktif dalam hal positif dan menginspirasi. Marilah kita memulai dari diri sendiri menjadi pahlawan milenial yang memberikan kontribusi semaksimal mungkin. Karena itulah kita sebagai generasi yang tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme ataupun hidup di antara peperangan dan kekejaman penguasa, marilah kita bersama-sama mengisi kemerdekaan yang telah diwariskan kepada kita ini dengan sikap kemandirian dan patriotisme sebagai langkah untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.
Sekian pidato yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya hanya manusia yang sedang belajar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjuang melawan COVID-19. Selamat belajar dan tetap semangat, serta jangan pernah menyerah. Semoga Tuhan memudahkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi sesama. Amin, amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, serta panitia penyelenggara lomba di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, serta teman-temanku semua yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, khususnya nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Baginda Agung Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan bertema menjadi pahlawan di era pandemi dan milenial. Di tengah situasi new normal ini, pemerintah mengajak seluruh warga Indonesia untuk berperan aktif dalam menjalankan protokol kesehatan guna untuk pencegahan virus COVID-19. Dokter, perawat, dan tenaga medis adalah pahlawan kemanusiaan yang berperan penting dalam melayani masyarakat di masa pandemi virus COVID-19 ini. Mereka bekerja sepenuh jiwa dan melayani pasiennya tanpa memandang kasta, tidak pernah mengeluh. Perjuangan dokter, perawat, dan tenaga medis sangatlah luar biasa. Mereka berhadapan dengan virus yang sangat mematikan. Ditambah lagi, mereka harus memakai alat pelindung yang berlapis-lapis, sehingga sangat panas ketika memakainya. Tetapi mereka tidak pernah mengeluh. Generasi muda memiliki fungsi sebagai agent of change, moral force, dan kontrol sosial. Agent of change merupakan suatu hal yang dibutuhkan saat ini sebagai pemicu terjadinya sebuah perubahan. Lantas, apa yang dapat bisa kita lakukan sebagai para kaum milenial untuk berkontribusi secara nyata untuk menghadapi situasi new normal ini? Kalian bisa berkontribusi sesuai dengan pasien kalian. Teman-temanku semua yang sangat berbahagia. Di masa sekarang, penggunaan teknologi akan menjadi solusi terbaik untuk mengimplementasikan peran kontribusi milenial terhadap perekonomian. Karena salah satu dampak krisis akibat pandemi ini adalah ekonomi. Sehat bangsaku, jaya negeriku. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya. Dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, wabillahu taufiq wal hidayah, wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri,
serta rekan-rekan peserta pidato yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, walaupun kita masih dikekang oleh pandemi, jangan sampai semangat para pahlawan luntur dari diri kita. Kita harus semangat belajar dan menggapai cita-cita kita. Sebagai pelajar, bagaimana kita menjadi pahlawan di masa pandemi saat ini? Bagaimana? Bagaimana kita menjadi pahlawan di masa pandemi saat ini? Dengan melaksanakan 5M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Keempat, menghindari kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Dengan melaksanakan 5M tersebut, kita bisa menjadi pahlawan untuk mengurangi pandemi saat ini. Kita harus bisa menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita tidak ingin kembali di kehidupan yang normal seperti dulu? Apakah kita tidak ingin? Pasti kita ingin. Meskipun kehidupan sekarang sangat berbeda dengan dulu, kita belajar juga tidak seperti dulu. Tetapi kita harus semangat dan tidak boleh putus asa. Apakah kita tidak malu dengan Bapak Ibu guru kita yang telah semangat untuk memberikan ilmu? Bapak Ibu guru kita saja semangat, masa muridnya malas? Aduh. Mari kita hargai guru kita yang telah membantu dalam proses pembelajaran. Meskipun kita belajar online, tetapi kita harus semangat. Kita hargai guru kita. Kita belajar dari sosok R.A. Kartini. Dari kehidupannya, Kartini sangat menginspirasi kita. Pada zamannya, Kartini sangat beruntung. Dia memiliki pemikiran yang modern. Tak seperti wanita Jawa yang berbuat seharusnya. Meskipun R.A. Kartini harus rela dan ikhlas untuk dipingit, namun bukan halangan beliau untuk terus belajar. Beliau ingin menyamakan harga diri kaum perempuan agar tidak dijatuhkan harga dirinya oleh kaum laki-laki. Meskipun dahulu Kartini hanya membaca surat-surat kabar yang diterbitkan oleh Belanda. Dari membaca surat-surat tersebut, Kartini bisa menyerukan kata-kata, yaitu habis gelap, terbitlah terang. Dari kata tersebut, kita bisa mengambil makna. Tak selamanya gelap melanda. Di masa pandemi kemarin, akhirnya kita sampai di masa new normal. Dengan harapan semoga pandemi segera usai dan membawa cahaya terang kebaikan bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada saat ini kita telah memasuki zaman baru, yaitu generasi milenial.
Sekarang informasi apa saja bisa kita dapatkan dengan mudah. Di mana saja dan kapan saja kita bisa membutuhkan. Kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Karena kemudahan inilah, terkadang kita tidak bisa memilah mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak pantas. Generasi muda telah mengikuti tren dunia yang semakin buruk tanpa memfilter sama sekali. Generasi muda sebagai pelanjut generasi bangsa harus bisa memilah mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak pantas. Jangan sampai kalian tersesat di zaman ini yang semakin lama semakin tiada batasan. Sekarang, bagaimana kita bisa menyikapi sikap para pahlawan di era milenial ini? Pertama, kita harus bisa membatasi penggunaan barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, dan komputer. Kedua, kita harus bisa memilah mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak pantas. Ketiga, membatasi mengikuti tren-tren dunia yang semakin lama semakin tiada batasan. Dengan semua itu, kita sebagai generasi pelanjut bangsa bisa meningkatkan kualitas dan kinerja bangsa. Supaya kita tidak tersesat di zaman ini yang semakin lama semakin tiada batas. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan belajar kita. Jangan putus asa, tetap semangat dan fokus pada tujuan kita. Bila memiliki banyak harta, maka kita akan menjaga harta tersebut. Namun, jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Sekali lagi, tetap semangat belajar, kejarlah apa yang kau cita-citakan, jangan menyerah, terus berusaha, insya Allah hasilnya tidak akan sia-sia. Semangat untuk generasi penerus bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping, serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara Lomba Bahasa dan Seni Siswa Jenjang SMP Kabupaten Jombang tahun 2021 ini. Salawat berantunkan salam tiada lupa kita kirimkan kepada kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan semakin sering kita bersalawat, kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Dewan Juri, Guru Pendamping, serta peserta lomba yang berbahagia. Pahlawan, sebuah kata yang sering kita dengar dan kita ucapkan. Akan tetapi, tahukah kita apa itu maknanya? Tahukah kita apa itu artinya? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran.
Pahlawan adalah pejuang bangsa yang gagah berani. Indonesia ada karena jasa para pahlawan. Dahulu, para pahlawan melakukan perlawanan dengan cara bersenjata. Sedangkan kini kita sedang berjuang meraih kemerdekaan Indonesia dari makhluk kecil yang tak terlihat, yaitu virus corona. Mari kita bersama berjuang dengan seperti para bangsa kita. Saya tahu, walaupun sulit, kita harus tetap semangat. Bayangkan, para pejuang bangsa kita mempertaruhkan nyawa demi melawan para penjajah. Di rumah bukan berarti kita tidak berjuang dengan bangsa kita. Dengan di rumah, kita menyelamatkan nyawa orang. Kita menyelamatkan para tim medis. Kita bersama akan pulihkan negara ini. Bersama kita bela dan bebaskan Ibu Pertiwi dari makhluk kecil ini. Sebagai generasi milenial, kita perlu berperan aktif dalam menggunakan media sosial. Kita bisa menginformasikan kepada sesama pengguna media sosial bagaimana tata cara mencegah penyakit COVID-19 dengan cara memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, berolahraga, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, seperti memposting video bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, himbauan memakai masker, serta video-video pencegahan COVID lainnya. Kita juga bisa membuat hashtag di media sosial sebagai sarana ajakan untuk para pengguna media sosial, seperti hashtag stay at home, hashtag di rumah saja, dan hashtag pakai masker. Sebagai seorang pelajaran tangguh, kita perlu semangat belajar di masa pandemi. Bukan tanpa alasan, jika kita berhenti untuk belajar, maka diri ini akan semakin tertinggal dengan orang-orang. Dan pada akhirnya nanti, kita akan menyesali sikap malas kita di hari ini. Kita bersama akan berjuang demi melawan kemalasan. Dewan juri, guru pendamping, serta peserta lomba yang berbahagia. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan semangat belajar di masa pandemi. Salah satunya ialah kita perlu menyukai pelajaran secara keseluruhan. Tidak pilih-pilih dan tidak pula menganggap pelajaran A lebih penting daripada pelajaran B, C, dan D. Dan terakhir, kami sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu Guru karena selalu semangat mengajar walaupun dalam masa pandemi. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat, sehat, dan semangat. Mari kita bersama melawan COVID-19. Mari kita teruskan perjuangan para pahlawan kita. Kitalah penerus bangsa. Jangan sampai pengorbanan nyawa, pengorbanan darah, pengorbanan keringat, dan pengorbanan hidup para pahlawan menjadi sia-sia. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Guru sang pahlawan yang saya kagumi atas jasa-jasanya, serta teman-temanku yang saya cintai. Patutlah kita bersyukur bahwa pada hari ini kita dapat hadir di sini untuk mengikuti lomba pidato dalam memperingati Hari Pahlawan yang kemarin telah kita peringati tepat pada tanggal 10 November. Tahukah Anda makna dari pahlawan? Apa itu pahlawan? Ada yang tahu? Pahlawan adalah seseorang yang berjuang dan mengorbankan harta, tenaga, dan nyawa untuk membela bangsa dari para penjajah. Sebut saja Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Kiai Haji Hashim Asyari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ratusan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu. Seorang pahlawan berjuang karena mencintai negeri dan tanah tumpah darahnya. Seperti dalam lagu Syubanul Waton. Mari kita nyanyikan bersama. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala taqum minal irman, inhadu ala waton, Indonesia biladi, anta urwanul faqama, kullu mayatika yauma tomi hayyal qaimama, kullu mayatika yauma tomi hayyal qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Dalam perspektif Islam, yang disebut pahlawan pasti memiliki kontribusi atau jasa besar bagi orang lain. Karena semua ajaran dalam Islam memiliki implikasi positif bagi orang lain, bahkan untuk semesta alam ini. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Jadi, pahlawan dapat diartikan seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya serta ingin dirinya bermanfaat bagi manusia lain. Tahukah Anda tema Hari Pahlawan tahun ini? Ayo, siapa yang tahu? Tema Hari Pahlawan tahun ini adalah pahlawanku, inspirasiku. My hero, my inspiration. Pada tahun ini kita telah masuk ke era
pada tahun ini kita masih dalam Era milenial. Di tahun ini, milenial ini, pahlawan di era milenial adalah mereka individu yang mau berkontribusi pada masyarakat, kemanusiaan, lingkungan, pendidikan, dan di bidang lainnya. Pahlawan tidak lagi dipahami sebagai langkah heroik untuk mengangkat senjata melawan penjajah. Pahlawan milenial adalah tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada tahun ini kita masih dilanda pandemi yang belum kunjung berakhir. Di masa pandemi ini telah membuat kita menderita hingga berujung nestapa. Pahlawan kita di masa pandemi sekarang ini yaitu para dokter dan tenaga kesehatan yang tak kenal lelah dan berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk kesembuhan rakyat Indonesia. Bukan hanya tugas mereka, tetapi juga tugas kita bersama untuk melawan pandemi ini. Kita berharap agar pandemi segera teratasi dan cepat kembali ke kehidupan sebelumnya. Mereka yang terlibat dalam pertempuran melawan pandemi inilah yang pantas mendapat gelar pahlawan era milenial. Generasi milenial akan menjadi tumpuan bagi talenta masa depan Indonesia. Generasi milenial adalah generasi emas terdepan di Indonesia. Mulai dari bapak ibu guru yang dapat mengajar di depan HP, yang terkadang tertawa, bahkan marah-marah karena pekerjaan para siswa. Selain itu, tidak kenal lelah mencari internet untuk berjuang menyelesaikan tugasnya. Tantangan seperti inilah yang mampu menciptakan generasi milenial dan namun tetap relevan dan mengingat nilai kepahlawanan. Semoga kita dapat menjadi pahlawan di era pandemi dan milenial ini. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Cukup sekian, sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun. Pergi ke sekolah bawa buku, tuntutlah ilmu sebagai bekal. Pandemi segera cepat berlalu, jadilah pahlawan di era milenial. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta para panitia yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai. Tiada sesuatu yang layak untuk kita ucapkan syukur yang teramat dalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengingat kembali semangat sosok pahlawan perjuangan bagi bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kita telah mengetahui bahwasanya tidak sedikit pahlawan yang gugur untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Sebagaimana semangat mereka yang berapi-api, begitu membakar dan menjalar ke segala penjuru. Semua pengorbanan itu mereka lakukan hanya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Hadirin yang berbahagia, begitu banyak pengorbanan para pahlawan untuk menjadikan martabat bangsa ini sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa-bangsa yang merdeka di belahan bumi ini.
sebagaimana semangat kepahlawanan yang berapi-api itu untuk menjadikan pahlawan milenial adalah begitu banyak pengorbanan para pahlawan untuk menjadikan martabat bangsa ini sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa-bangsa yang merdeka di belahan bumi ini. Karena itulah kita sebagai generasi yang tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme ataupun hidup di antara peperangan dan kekejaman penguasa. Mari kita bersama-sama untuk mengisi kemerdekaan yang telah diwariskan kepada kita dengan sikap kemandirian dan patriotisme. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai generasi milenial, hadirin yang berbahagia, kita sebagai generasi milenial juga dipersepsikan sebuah aktivitas yang memberi inspirasi dan memberi pengaruh positif bagi masyarakat. Pahlawan milenial adalah suatu tindakan nyata yang memberi manfaat kepada masyarakat. Pahlawan milenial bukan lagi dipahami sebagai sebuah gerakan heroik yang mengangkat senjata melawan penjajah. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, untuk menjaring apa yang dianggap pahlawan oleh generasi milenial, adapun kategori pahlawan milenial meliputi para figur milenial yang berkarya dalam bidang pendidikan, seni dan budaya, olahraga, ekonomi digital, sosial, lingkungan, dan kesehatan. Dari 7 kategori kepahlawan dan figur pahlawan yang terpilih menunjukkan bahwa pahlawan generasi milenial adalah legenda hidup, bukan para tokoh masa lalu yang sudah wafat. Para pahlawan milenial dapat diikuti dalam praktik dan filosofi hidup mereka melalui akun media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Melalui media sosial, para pahlawan bisa melakukan dialog interaktif secara online. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan pada pahlawan kemerdekaan yang telah gugur. Generasi milenial akan menjadi fondasi sumber daya manusia Indonesia masa depan. Generasi milenial ini generasi emas yang akan memimpin bangsa Indonesia. Dan di pundak mereka lah cita-cita kesejahteraan bangsa Indonesia. Apalagi pada situasi di tengah pandemi COVID-19 yang hampir melemahkan perekonomian bangsa Indonesia saat ini. Kita sebagai pahlawan di era milenial harus berjuang bersama-sama untuk melawan COVID-19 yang sedang menyerang negara Indonesia.
dengan cara menaati anjuran dari pemerintah, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan itu? 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Mengurangi mobilitas. 5. Menjauhi kerumunan. Kenapa harus mematuhi protokol kesehatan? Agar dapat bebas kembali untuk melakukan aktivitas seperti biasa dan tidak ada lagi saudara-saudara kita yang telah menjadi korban karena pandemi saat ini. Amin Allahumma amin. Mari kita terus memupuk rasa semangat seperti para pendahulu bangsa ini. Jangan sampai luntur hanya karena kita takut akan COVID-19 yang semakin merajalela. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi bagi kita sekalian untuk bersemangat dalam berkarya demi kemajuan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, yang saya hormati para dewan juri dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di acara lomba pidato yang berjudul Menjadi Pahlawan di Era Pandemi dan Milenial. Salat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, bulan November sangatlah lekat dengan peringatan Hari Pahlawan. Saya jadi teringat seruan sang proklamator Insinyur Soekarno. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kenapa? Karena pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran sengit di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Para pejuang melawan penjajah dan sekutu yang hendak merampas kemerdekaan Republik Indonesia. Coba bayangkan bagaimana para pejuang dengan keterbatasan senjata mampu mengalahkan sekutu yang hendak mengobrak-abrik kebahagiaan bangsa Indonesia. Bagaimana jika saat itu mereka gagal mengusir para sekutu untuk kembali ke negaranya? Seperti apa nasib kita tanpa darah mereka yang tumpah di medan perang? Jawabannya ada di parikan yang pernah dibaca oleh Cak Durasim berikut ini. Pakupon omae doro melunipun tambah sengsara. Tentu saja kita akan sengsara dan menderita apabila kita dijajah dan gagal mempertahankan kemerdekaan. Hadirin yang berbahagia, sebagai generasi penerus perjuangan, saat ini kita dihadapkan beragam banyak tantangan. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan untuk memeriahkan hari kemerdekaan, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Semua fasilitas diuji, mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai ekonomi pun terganggu karena wabah virus corona. Jutaan orang meninggal, ribuan anak menjadi yatim, ribuan tenaga medis gugur, dan perut kelaparan karena sulitnya mencari penghasilan. Sistem pendidikan pun jadi berubah total. Sekolah jarak jauh menjadi jalan terakhir. Banyak pelajar yang sekarat karena tugas belajar yang sangat berat. Banyak guru mengeluh karena sulitnya mendidik siswa dari jarak jauh. Orang tua stres mendampingi anak belajar dari rumah dan bekerja. Betapa pandemi merubah tatanan hidup kita. Meski pandemi sudah abai,
Meski pandemi sudah melambai, jangan sampai kita boleh abai. Jangan sampai kita lalai karena corona masih mengintai di mana saja dan menyerang siapa saja. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai generasi milenial, kita seharusnya mendukung program pemerintahan untuk memerangi virus corona. Contohnya, mengikuti vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan. Kita sebagai pelajar pun harus sadar diri. Jangan seenaknya belajar di rumah, dibantu oleh teknologi dan internet, membuat kita malas belajar. Karena banyak sekarang pelajar yang kecanduan ngegame. Ngomongnya sih mau belajar, tak taunya mabar. Ngakunya tugas, tak tahu membuka konten yang tak pantas. Saat kuota internet habis, pamitnya ke warung wifi untuk belajar matematika. Tak taunya ketemuan sama si dia. Mau jadi apa bangsa ini jika pemudanya tidak bisa menahan nafsu, justru lupa bahwa kewajiban mereka adalah belajar. Hadirin yang berbahagia, kita adalah generasi milenial, generasi zaman now yang harus bisa menghadapi masa pandemi dengan kuat setenaga. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi agar demi kemajuan kita dan bangsa ini. Teknologi bak pisau bermata dua. Di sisi lain mampu mempermudah kehidupan kita. Di sisi yang lain mampu mengobrak-abrik masa depan kita jika tidak bisa menggunakannya dengan baik. Nilai-nilai kepahlawanan seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertoleransi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pantang menyerah harus kita tanam dan pupuk agar bersemi di dalam hati generasi milenial. Hadirin yang berbahagia, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengakui jasa pahlawannya. Maka dari itu, marilah kita menjadi pahlawan di era pandemi dan milenial dengan mempelajari ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian para hadirin. Jika ada jarum yang patah, simpanlah dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, mohon jangan dimasukkan dalam hati. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Mugi tansah pinaringan sugeng rahayu dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Dewan juri yang dirahmati Allah, hadirin sahabat da'i yang selalu berjuang di jalan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya lah, yakni nikmat Islam, iman serta kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas keharibaan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah dan Siti Aminah yang diutus sebagai uswatun hasanah, pemberi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, apa hubungan Islam dengan kemerdekaan? Pertama, Islam telah memberikan sugesti, dorongan, semangat, rangsangan kepada orang-orang tua kita dulu untuk bangkit berjuang melawan penjajah.
Islamlah agama yang mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian daripada iman. Betul? Hubbul watan minal. Tanah air kita bukan Aljazair, tanah air kita bukan Palestina, bukan Arab Saudi, bukan Yaman. Tanah air kita Indonesia. Mencintai Indonesia juga bagian daripada iman. Pada waktu itu yang datang menjajah kebetulan kafir, bertemulah cinta tanah air. Dengan semangat jihad yang diajarkan oleh agama, maka bangkitlah para ulama dengan jamaahnya, kiai dengan santrinya, bahu-membahu bersama tentara berjuang melawan penjajah Belanda. Para hadirin rahimakumullah, Bung Tomo, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya di Jakarta, beliau menyampaikan, andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Begitu Allahu Akbar, semangat jihad menggelora. Belanda kecil, mati, tiket ke surga. Coba pakai kalimat lain, gak serem. Woi perang, woi perang, malah mundur orang. Tapi begitu Allahu Akbar, kalimat ini refleksi dari nilai keyakinan. Hadirin yang saya hormati, ketika pilihan perjuangan cuma 2, merdeka atau mati. Betul? Iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kalau kita sekarang menikmati indahnya merdeka, jangan pernah lupa, kemerdekaan ini bukan hadiah Belanda, bukan kado Jepang, tidak turun dari langit laksana turunnya embun di waktu malam. Kemerdekaan ini tidak muncul hanya dengan simsalabim abrakadabrak. Kemerdekaan ini keringat, air mata, darah dan nyawa orang-orang tua kita. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana kita menjadi pahlawan di era milenial ini? Jawabannya adalah kita harus menjadi pahlawan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang menjadi guru, silahkan menjadi guru yang baik. Yang menjadi aparat, silahkan menjadi aparat yang baik. Yang menjadi pelajar, silahkan menjadi pelajar yang baik. Yang menjadi dokter, silahkan menjadi dokter yang baik. Yang menjadi petani, silahkan menjadi petani yang baik. Yang menjadi maling, silahkan menjadi maling yang bertaubat. Hadirin rahimakumullah, kalau dulu orang-orang berjuang melawan penjajah, maka hari ini kita berjuang melawan amarah. Kalau dulu orang-orang berjuang melawan musuh, maka hari ini kita berjuang melawan hawa nafsu. Kalau dulu orang-orang berjuang membawa senjata dan berlatih, maka hari ini kita berjuang mencari ilmu dan mengaji. Maka dari itu, kita sebagai pelajar, sebagai generasi muda harus tetap semangat, harus cerdas, harus cermat, harus kreatif dan inovatif. Jangan sampai menjadi pemuda-pemuda yang kerjaannya molor, pikirannya kotor, bermental-mental ngekor, semangat belajar menjadi kendor, sehingga nasib bangsa menjadi tokor. Coba kita renungkan bagaimana nasib bangsa ini jika kita hanya berdiam diri. Maka yang ada hanya kebodohan, kegelapan, tentu takkan ada kemajuan. Bisa-bisa akan membawa kehancuran. Maka kita harus bangkit dan mempersiapkan untuk menjadi cita-cita bagi pendahulu kita. Hadirin rahimakumullah, kita semua tahu bahwa pemuda remaja adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30
tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20-30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata, jika ingin menghancurkan Islam dan bangsa Indonesia ini, tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, menutup musola, menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola. Tidak perlu. Karena jika ingin menghancurkan Islam dan bangsa Indonesia ini, hanya dengan meracuni dan merusak mental para remaja, para pemuda-pemudi Islam di bangsa Indonesia. Inna fi hadis syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha khayataha. Yang maksudnya adalah bahwa sesungguhnya di tangan para pemudalah maju dan mundurnya nasib suatu bangsa dan agama. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indo beli ketoprak, jawab salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Yang terhormat Guru Pendamping Bahasa Indonesia Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri yang arif dan bijaksana. So, let me raise a toast to the girl and boy I love most in the whole world. Teman-teman seperjuangan. Pertama-tama, yang utama dari paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat juga nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, solawat serta salam selalu kita haturkan pada seseorang yang katanya tak pernah pegang laptop, tapi top merkotop. Siapa lagi jika bukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini bukanlah sebagai seorang tukang cuci, apalagi ibu-ibu laundry, tapi sebagai pemuda untuk negeri ini. Hari itu 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tadi kenalnya. Ingatkah kita tentang mereka, pejuang Indonesia, bekerja keras, tuntas, cerdas, dan ikhlas. Pandawa saja takkan lupa akan tahta sang Nakula. Paras menawan Arjuna, serta gemuruh amarah Kurawa. Lantas, bagaimana dengan kita? Para pejuang Indonesia yang seolah lupa akan mereka, pahlawan Indonesia. Hadirin, 76 tahun telah berlalu. Revolusi 4.0 telah melaju. Mimpi memiliki negara yang aman dan nyaman seolah diluluh lantahkan keadaan.
Di masa-masa seperti ini, segalanya serba curi-curi. Curi-curi kerja, curi-curi sekolah, curi-curi hati. The people say, jaga diri, kuatkan hati, tetap tersenyum. Aku berdoa, terus berdoa untuk dirimu. Di masa-masa seperti ini, tak ada insan yang tidak merasakan pedihnya kehidupan. Segalanya serba terbatas, proker-proker tidak tuntas. Bung Karno pernah mengatakan, gantungkanlah mimpimu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, karena ketika kau terjatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya, di masa pandemi ini bukanlah penghalang untuk menggapai mimpi. Karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tuhan telah menciptakan penyakit beserta obatnya, menciptakan masalah beserta solusinya. Hadirin, percaya tidak? Dunia ini berputar seperti roda. Kadangkala kita di atas, kadangkala kita di bawah. Di tengah gelapnya dunia harus ada cahaya yang mampu membangkitkan lentera. Siapakah cahaya itu? Cahaya itu adalah kita, para generasi milenial yang loyal dan bermoral. Jika Bung Karno mampu mengubah tatanan negara, lantas mengapa kita tak mampu mengubah dunia? Jika Jenderal Sudirman berani melawan penjajah, lantas mengapa kita perlu merasa terjajah? Kita adalah pejuang Indonesia yang mampu membangkitkan semangat teman-teman muda sebagai perwujudan Sumpah Pemuda. Kita satu dari jutaan makhluk ciptaan Tuhan yang telah ditakdirkan untuk terus bertahan melewati rintangan. Bak bahari tanpa ambisi, jangan hanya diam dan merenungi diri. Masak sayur pakai ikan bawal, disajikan di meja makan. Ayo jadi generasi milenial penerang dalam kegelapan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan yang saya hormati para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk dapat berkumpul pada acara seminar ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan saya mengucapkan banyak sekali terima kasih karena telah diperkenankan untuk membawakan sebuah pidato yang mengangkat tema peran seorang pemuda dalam membangun masa depan bangsa. Para hadirin yang saya hormati, berdasarkan pembukaan UUD 1945 pada alinea kedua, dijelaskan bahwa masa sekarang merupakan hasil dari tindakan pada masa lalu. Dan langkah yang kita ambil pada masa sekarang akan menentukan masa depan yang akan datang. Tentulah kita mengetahui bahwa pemuda merupakan tumpuan bangsa
dan sekaligus merupakan salah satu faktor utama stabilitas bangsa. Setiap tanggal 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda sebagai tanda penghormatan dan juga perwujudan terhadap segala yang telah diperjuangkan oleh para pejuang bangsa pada 28 Oktober 1928 silam. Para pejuang yang rela mengorbankan nyawanya untuk menuntut perubahan yang lebih baik terhadap bangsa ini, seharusnya membuat kita berpikir bahwa perjuangan mereka lah yang membuat kita dapat menikmati dan mewarisi kemerdekaan yang telah berhasil diperjuangkan ini. Mereka berunjuk rasa untuk menuntut keadilan. Mereka berperang demi melawan penjajahan. Dan mereka mengorbankan nyawa demi sang saka merah putih. Pemuda sebagai kunci masa depan bangsa, seharusnya dapat mengisi kemerdekaan yang berhasil diperjuangkan oleh para pejuang bangsa ini. Para hadirin yang saya muliakan, Bung Karno pun pernah mendeklarasikan kata-kata demikian. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Jika ada 9 pemuda lagi, maka Indonesia pasti berubah. Memang para pemuda bangsa pada 28 Oktober 1928 silam telah memperjuangkan Indonesia hingga titik kemerdekaan. Namun, perlulah kita ketahui bahwa kata kemerdekaan bukanlah hanya suatu ungkapan kebebasan dari penjajahan. Kemerdekaan juga merupakan suatu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat bangsa ini. Kita pun harus tahu bahwa hidup merupakan suatu perjuangan. Lantas, tindakan apa yang seharusnya kita ambil untuk mengisi kemerdekaan? Bekal-bekal seperti kreativitas, patriotisme, budi pekerti yang luhur, semangat yang tinggi, serta berjiwa kepemimpinan merupakan sesuatu yang seharusnya ditanamkan dalam diri kita. Namun, di era modern ini, dikala pengaruh global kian merambat, pola pikir dan moralitas bangsa kian mengalami kemerosotan. Banyaknya pemuda-pemudi yang memakai narkoba, para pejabat yang korup, serta perbuatan-perbuatan asusila lainnya, seharusnya membuat kita merenungkan betapa malunya kita dalam mengisi kemerdekaan ini jika tidak sesuai dengan ekspektasi para pejuang bangsa yang telah bersusah payah memperoleh kemerdekaan. Apabila semuanya telah hancur, lantas siapa yang akan membangun negara kita ini? Para hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya mengajak para pemuda-pemudi generasi bangsa, mari kita isi kemerdekaan ini dengan bekerja keras di
di masing-masing bidang yang ditekuninya. Para pelajar, belajarlah dengan tekun. Para wira swasta, bekerjalah dengan giat. Dan para pejabat harus dengan rendah hati melayani rakyatnya. Tinggalkan semua pengaruh buruk yang ada. Dengan makna Sumpah Pemuda, marilah kita bersatu, berkreasi, bermoral, serta berbuat sesuatu yang berguna bagi pembangunan bangsa ini. Demi masa depan kita, masa depan anak cucu kita, dan masa depan bangsa yang kita cintai ini. Saya berharap bangsa ini akan besar dan bermartabat serta terhormat di mata dunia. Bila kita sebagai anak bangsa bekerja keras sesuai dengan ekspektasi para pejuang kemerdekaan bangsa ini. Tingkatkan terus persatuan dan kesatuan serta semangat kepemudaan bangsa ini. Buah alpukat penggugah rasa, dicampur susu lezat rasanya. Gelora semangat Sumpah Pemuda ke seluruh pelosok Nusantara. Pak Mamat punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Atas waktu dan perhatiannya, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga kita masih bisa melihat indahnya dunia dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Puja Basuki, mewakili SMPN Negeri 1 Wonosalam, akan menyampaikan pidato pahlawan milenial di masa pandemi. Rekan muda-mudi yang saya hormati, kita semua tahu dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebar dengan sangat kuat dan terus memakan korban. Meski banyak korban, semua juga tak pernah berhenti untuk mencari jalan keluar. Berbagai upaya dilakukan oleh semua pihak. Pandemi yang berbahaya ini telah memaksa hampir seluruh negara di dunia untuk membatasi kegiatannya. Hal ini menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat, baik masalah perekonomian maupun pendidikan. Melambatnya laju perkembangan pendidikan, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya angka kriminalitas, serta melemahnya jati diri generasi bangsa karena teknologi yang semakin modern. Meskipun kegiatan dibatasi, namun masih ada cara
untuk mengurangi efek dari pandemi COVID-19. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi atau memindahkan kegiatan dari dunia nyata ke dunia digital. Ini semua tentu membutuhkan peran kita, para generasi milenial. Rekan muda-mudi, seperti yang kita ketahui, kita, anak milenial, anak modern, sangat paham dengan penggunaan teknologi informasi, terbiasa berhubungan dengan email, dengan WhatsApp, atau menggunakan platform daring lainnya untuk melakukan berbagai aktivitas dalam jaringan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial dapat turut membantu mengajarkan kepada orang tua masing-masing, kepada teman, kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan media digital. Dan tentunya tanpa meninggalkan kewajiban kita selaku generasi milenial untuk selalu belajar dan berkarya. Saya juga mengharapkan kepada para generasi milenial lainnya untuk turut berperan aktif membantu pemerintah dalam usaha mencegah meluasnya COVID-19 dengan melakukan kegiatan yang baik dan berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat. Menghindari budaya nongkrong di keramaian, tidak berkerumun, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker saat keluar rumah. Turut membantu menjelaskan kepada masyarakat pentingnya menjaga kesehatan dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Turut membantu bahan pangan, bukan hanya bahan pangan, tapi juga obat-obatan dan lain sebagainya. Peran yang dilakukan oleh para generasi tersebut bisa membantu pemerintah dalam mencegah meluasnya COVID-19 dan mengatasi segala permasalahan yang timbul akibat pandemi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial harus mampu menjadi pahlawan, harus mampu menjadi contoh, baik saat pandemi, saat new normal, maupun saat pandemi ini sudah berakhir. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.